record, kemudian share screen. Nah, tadi tuh sampai udah menghitung EOKI ya. Nah, di sini tuh kan EOKI-nya 4.786 disimpan di net recruitment-nya tadi. Terus plan order receipt-nya dipakainya di kapan? Di sini kan. Terus pesannya kapan? Di Januari masih sama. Nah, untuk data kalian itu si datanya itu dari bulan Juni. Jadi biar nanti takutnya pada pusing kan, sini Januari di sana di saya Januari di kalian Juni Juli kita rubah dulu karena kan bulannya saya itu nyambung sama yang sebelumnya berarti kita rubah dulu dari sini 2024 bulan 5 gitu, bulan berapa sih? Bulan 4. Nah, begini. Ini juga harus dirubah dari Juni. Berarti kan kalian mulai dari Juni. Nah, nanti ada on hand-nya di Mei atau April. Nah, kita hapus dulu ini karena kan salah ini ada angka negatif. Kenapa ada angka negatif? Berarti pemesanannya itu bukan di Agustus minggu ketiga. Jadi pesannya itu harusnya di bulan dari Agustus minggu kedua begini. Ini sama, kita lihat nanti recruitment itu sama dengan foreknya. Yang beda itu porelnya. Cuma dikarenakan di sini lead time-nya 0, berarti sama kayak gitu. Nah, ini juga sama, bukan di November, tapi di saat butuh barang itu di kapan? Di Oktober bulan 2. Minggu 2. Ini sama. Kayak gitu. Jadi nanti kalian cara pengerjaannya seperti itu. EOKI kita hitung dulu EOKI-nya untuk apa? Untuk mengisi net recruitment terus kita simpan. Kayak gitu. Ini di level 0. Kita coba di level yang pertama dulu. Kita di alas kaki aja. Ini jangan lupa di round aja. Di sini juga masih ada bekas asistensian saya sama aslab sebelumnya. Kayak gitu. Nah, di sini kan kalian masih ingat kan gross recruitment itu ngambil dari Porel level satunya alas kaki. Alas kaki itu punya atasannya punya siapa? Level nolnya siapa? Bangku Bed Farm. Kalau kalian bingung, kita lihat lagi aja datanya. Alas kaki sama siapa? Bangku Bed Farm. Berarti Bangku Bed Farm, GR dari alas kaki itu Porelnya dari Bangku Bed Farm. Kayak gitu. Nah, kalian hitung seperti biasa total dari GR, terus I-nya berapa, S-nya berapa, nih rumusnya ini nih, ada di atas. Ini nggak kelihatan, tambahin. Nah, kayak gitu. Kalian udah punya, terus seperti biasa, ini alas kaki ya. Kalian masukkan di net recruitment-nya di awal. Rumusnya apa? Net recruitment ditambah sama on hand-nya berapa, terus dikurang sama gross-nya, demand-nya berapa. Nah, jadi kayak gini. Nah, nanti kalian tinggal tarik terus. Seperti itu. Karena kan lead time-nya 1, jadi pemesanannya itu di bulan Mei minggu keempat. Walaupun nanti dipakainya di Juni minggu pertama. Nah gitu. Jadi net recruitment itu pasti bakal selalu sejajar dan angkanya itu pasti bakal sama sama poreknya.
kayak gitu. Nah, kalian di sini masih ada di sini juga masih ada yang salah. Harusnya kan pesannya di sini, bukan di sini. Dikarenakan datanya ganti-ganti. Ini data punya siapa ya? Lupa lagi. Punya kelas pagi pokoknya. Kita ambil dari sini, udah gak jadi negatif. Terus cek lagi jangan lupa. Ini bandingin nih. Jangan lupa kita hijauin. 120 dibandingin sama demand-nya. Penyimpannya punya 120 nih. Nanti minggu depan harus dipakai 557. Otomatis kan kita harus mesen dulu di sini kan. Nah, kayak gitu. Ini kita bisa tarik. Kono. Oh, udah dikunci. Ini aja lah. Ini lead time-nya karena satu berarti disimpan sebelum minggu kedua Agustus. Kayak gitu. Terusnya kalian ngerjain kayak gitu. Ini kan sama. Berarti butuh di sini ini kalian bandingin dulu nih. Angkanya udah kecil udah 400, 404 sama 571. Gedean mana? 571 lebih gede demand-nya. Berarti kita harus mesen di minggu ini. Harus pakai di minggu ini kayak gitu. Kita butuh berapa nih di minggu ini? Karena kan ini metode EOKI yang notabene-nya itu harus menyimpan. Berarti kita simpan lagi nih EOKI di sini. Biar nanti menyimpan. Kayak gitu. Eh, klik. Nah, udah. Mudah-mudahan paham. Terus selanjutnya kayak gitu. Kalian isi manual. Kita lanjut ke ini kan alas kaki level 1. Kita ke level 2-nya. Kita acak di mana ya? Penyangga alas kaki nih, penyangga alas kaki. Kita harus tahu dulu nih, gross recruitment-nya berapa? Kan kita harus mencari GR dulu. Kalau untuk mengetahui cari GR berarti sigma GR. Sigma GR itu total dari GR. Sedangkan kita belum misalkan belum tahu ini GR-nya masih kosong. Gimana cara nyarinya? Lihat level 1 dari penyangga alas kaki itu siapa? Lihat di datanya. Penyangga alas kaki, penyangga alas kaki itu sama alas kaki. Berarti kita lihat, oh salah klik. Penyangga alas kaki itu, si penyangga alas kaki itu porel dari alas kaki. Kita lihat ke atas alas kaki ini, alas kaki di sini berarti. Kita ambil. Oh, kalau untuk EOKI itu kalian nggak usah, kalian itu harus lihat dari LFL-nya aja langsung, karena kan udah kalian tentukan itu mana penyangga alas kaki. Nah ini nih, kita lihat ke yang sebelumnya sama penyangga alas kaki lagi, penyangga alas kaki. Nah ini nih, kalian ambil dari sini aja. Ini sama aja udah ngelink sama yang di atas. Kayak gitu. Jadi kalau EOK itu semuanya ngambil dari data grossnya itu dari LFL. Kayak gitu. Ini juga sama. Ini kan negatif. Harusnya bukan di sini. Tapi di sini. Ada lead time-nya satu. Ya, kayak gitu. Ini sama. Ada negatif di sini. Berarti nambahinnya di sini. Lead time-nya berapa. Kalian tinggal lengkapi kayak gitu aja sih. Gampang kalau untuk metode EOK. Cuman kalian harus teliti aja. Soalnya untuk metode ini itu memang butuh ketelitian yang sangat sangat dibutuhkan, sangat sangat besar gitu. Kan kita lihat, nah misalkan ini lead time-nya 3, berarti kan pesannya di sini. Butuhnya berapa, dipakainya kapan, pesannya di hari kapan, kayak gitu kan. Cuman bedanya itu aja. Kalian perhatikan lead time-nya berapa. Ini kan Mei, berarti lead time-nya di sini. Jadi kalian juga harus sediakan kolom. Jadi jangan mulai dari bulan Juni, tapi bisa mulai dari bulan April atau sebelum April juga boleh. Sehingga nanti kalau ada lead time, kalian udah buat kolom buat ngisi tabelnya gitu. Hmm. Mungkin itu untuk penjelasan EOKI. Semuanya sama. Kalian data grossnya itu tinggal ambil dari LFL-nya sesuai dengan namanya. Nah ini.
Ini kan sama tuh, 866, semuanya sama. Tinggal linkin aja. Kalian udah punya gross, tinggal hitung GR, sigma GR, I, SI, EOQ-nya, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke metode ketiga. Metode ketiga ini melengkapi dari metode yang kedua. Kenapa? Dikarenakan di metode kedua itu kita lihat ke ujung. Nah, ada on hand yang tidak terpakai. Ini tuh sampai ada ribuan. Kita pesan padahal di sini udah gak ada pemesanan gitu. Nah, gimana caranya agar si pemesanannya itu pas. Jadi ketika di harinya udah, oh tadi kayaknya ini ya terputus. Kita ulangi lagi. Nah, itu untuk penjelasan EOQ. Nah, jadi ada rumus PFQ ini untuk melengkapi rumus EOQ ini. Kenapa? Dikarenakan kalau untuk POQ ini dipaskan, jadi permintaannya itu, nah, misalkan dalam 1 tahun itu kan 12 bulan, bulan April. Jadi di bulan Aprilnya itu, di sininya itu harus nol, on hand-nya itu nol, bukan angka besar kayak gini. Gimana rumusnya? Kita langsung aja lihat di POQ. Seperti biasa di Bangku Back Farm ini kita ambil datanya itu dari LFL tuh, LFL K10. LFL K10 nih. K10. Nah, di POQ. Seperti biasa rumus POQ itu kita harus tahu dulu rumus dari POQ. Rumus POQ itu apa? T dikali EOQ dibagi GR. Jadi kalian udah punya EOQ yang tadi bisa dipakai, bisa dipindahkan ke sini. Terus yang bedanya itu kalian punya nilai T. Nilai T itu dari mana? T itu N dikali 4, N-nya itu 12. 4-nya dari mana? 4-nya itu dari minggunya. Berarti 12 dikali 4 berapa? 48 kalau nggak salah. 48. Oh iya, 48. Sehingga kalian punya T di sini. Nah, udah kayak gitu, udah punya GR nih. GR seperti biasa, kalian total. Sigma GR itu kan total dari GR. Gross recruitment ini ditotalin berapa. Nih, kalau kalian nggak pingin lihat, atau kurang deket, deketin lagi. Hmm. Nah, baru kita masuk ke POQ-nya. Rumusnya apa? T dikali EOQ dibagi GR. Kayak gitu. Diraun jangan lupa. Sehingga kalian punya 8. Nah, 8 ini kalian itu untuk menentukan eh apa berapa minggu yang harus kalian penuhi. Jadi kalian nyimpan untuk 8 minggu aja. Kita langsung ke rumusnya. Gimana rumusnya? Kita hitung dulu ini berapa? Ini 11 ya, berarti salah. Sedangkan POQ-nya itu 8. Ini karena masih pakai data yang dulu. Kita rubah bareng-bareng. Ini permintaannya, ini ada on hand-nya. Berarti kita masuk ke logikanya, ke logiknya. Ini seperti biasa, rumusnya masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya. eh Net recruitment dikurangin sama on hand. Mana? On hand, oh ini dulu. Gross recruitment dikurangi on hand. Jadi hasilnya berapa? Jadi on hand-nya, kayak gitu. Nah, kita langsung ke net recruitment-nya. Dikarenakan kita hanya butuh 8 minggu, berarti di sini itu, di sum-nya itu harus sampai 8. Tapi untuk pertama-tama gini nih, rumusnya itu. Untuk memenuhi 8 itu berarti kalian harus gross recruitment yang pertama dikurangin sama on hand-nya berapa, ini, ditambah. Kalian bisa tambahin satu-satu, tambah satu, tambah minggu, bisa kayak gini nih. Bikin bingung, kita tulis bareng-bareng. Tambah ini, tambah lagi ini, tambah lagi ini, tambah lagi ini, tambah lagi P8 misalkan. Nah, 414 ini kenapa negatif? Dikarenakan kita hanya butuh 8 minggu terpenuhi nol. Jadi setiap 8 minggu
nol, harus nol. Terus kita pesan lagi di bulan selanjutnya, kayak gitu. Jadi ini kita hapus dulu aja. Nah, dikarenakan ribet ditambah satu-satu, kita punya namanya rumus Excel sum. Kalian tinggal drag, pingin berapa nih? Berarti sisanya berapa kan ini Januari, Juni, bulan minggu saat pertama itu kan udah dihitung. Berarti tinggal sisanya 7 minggu lagi, gitu. Lupa tanda kurung tadi ada pemberitahuan. Nah, jadi kayak gini. Sehingga nanti hasilnya itu nol di sini. Kalau udah nol kayak gimana? Ya udah, kalian lakukan rumus yang sama lagi kayak tadi. On hand ditambah dulu, dikurang dulu sama grossnya. Terus dikurang, ditambah sama rumus sum. Sampai ke 8 ini ada tuh, ada bacaan IR kali 7C. Kalian bisa lihat di sini juga udah dikasih tahu sama Excelnya. Dikali 7C berarti itu nandain ada 7 yang dikali. Ini itu kenapa? Karena lupa tanda kurung kayak gitu. Kalian tinggal tarik di sini, jangan ditarik. Sama dengan aja. Hmm. Ini brusmusnya belum ngeling. Ini tuh ini belum ngeling, ya udah tinggal tarik aja dari sini. Rumus yang pertama tadi. Gitu. Sehingga nanti di bulan ke-8 itu nol lagi. Oh, ini ada yang salah ngitung. Nah, harusnya nol di minggu ke-8. Tapi ada yang salah ngitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sampai sini berarti di sini tuh harus nol. Kita ciriin dulu di sini harus nol. Tandain, kita tanda warna merah. Hijau aja lah. Hmm, kayaknya kurang tanda kurung. Masih sama. Hmm, kayaknya ini gara-gara angkanya jadi negatif. Kebalik. Harusnya on hand dulu. Harusnya gross recruitment dulu. Gross recruitment dikurangin sama on hand-nya. Nah, jadi nol. Nah, kalian juga harus diusahakan gitu bisa menganalisa rumusnya gitu. Misalkan kalian ada yang kebalik atau angkanya gak sesuai sama jadi angka nol. Nah, kalian juga harus coba-coba gitu. Kenapa ini angkanya? Kan di sini tadi kelihatan. Kalau tadi 557 on hand-nya dulu baru 557 berarti kan negatif. Berarti kalau nanti bilangnya negatif ditambah sama sum yang tadi. Jadi kan malah jadi pengurangan, bukan jadi penambahan. Sehingga hasilnya nggak akan nol. Kayak gitu. Kalian tinggal lanjut aja. Kalian bisa kayak gini. Terus hapus. Negatif. Oh, salah, salah. Salah di rumus ini. Berarti kalian harus drag rumusnya sampai sini. Nah, udah. Nol kan? Kita hapus dulu ini. Nolnya di sini kan? Kalian bisa tandain di sini. Terus kalian drag kalau malas ngerumus lagi. Drag sampai sini. Terus hapus ini. Udah. Kayak gitu lagi. Ini hapus dulu. Ini sampai sini. Drag. Hapus. Tapi awas salah. Salah ngedrag.
atau salah rumusnya. Pokoknya nanti sampai akhir itu hasilnya harus nol. Ini kita lanjutin. Nah, hmm, Gimana cara cepat dari saya aja. Dah. Sehingga di sininya itu di minggu terakhir di bulan terakhirnya itu si hasilnya itu nol. Gak ada penyimpanan. Jadi benar-benar nol kayak gitu. Untungnya apa? Jadi tidak ada banyak penyimpanan. Bisa dikurangin lagi eh, penyimpanannya kan kalau penyimpanan itu berbayar. Bagusnya itu untuk perusahaan itu eh, ketika ada barang, bahan baku juga ada gitu harus dibuat. Jadi gak banyak penyimpanan lah. Ketika ada pemesanan, barang itu bisa langsung dikirim gitu. Tapi gak nyimpen juga gitu. Nanti ada biaya penyimpanan, biaya listrik, biaya gudang. Nah itu untuk bisa diminimalisir kayak gitu. Nah kita loncat lagi ke level 2-nya. Kita level 2-nya yang kaki samping. Kaki samping kita lihat di sini itu POQ-nya itu 8. Berarti artinya kita hanya memenuhi sampai minggu ke-8. Ini minggu berapa? Hitung sampai minggu 8. Oh, ini udah sama sama rumusnya. Bisa dihitung kalau kalian. Sebenarnya di sini di Excel juga dikasih tahu di sini nih ada bacaan count 8 di bawah sini di ujung. Jadi kalian gak usah ribet-ribet satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan kayak gitu kan ribet. Kalau kalian udah kayak gini, sebenarnya di sini udah ada countingnya sendiri, udah ngitung sendiri. Sama di sini juga kan, kalau ini kan enak, angkanya satu 2 3 4 sampai 8. Ini kan bisa dijumlah 8. Tapi kalau mulainya dari 3 atau mulainya dari 2, tetap aja kan malah bingung. Malah jadi mengurangi ketelitian kalian gitu. Ini seperti biasa, lead time-nya di sini, mesinnya di sini, tapi dipakainya pada bulan Januari. Jadi pemesanannya, ketika dipesan itu kapan, gitu. Ini udah sama, kita lihat, periksa bersama-sama. Ada periksanya juga ada yang lebih cepat lagi, kita hitung aja di sini. Kita drag. Bentar. Nah, kan di bawah ini ada, gak tau kelihatan nggak atau enggak. Pokoknya di bawah Excel ini ada count. Jadi setiap kalian tarik itu pasti ada ngitung sendiri 8. Terus kalian tarik lagi ke sini 16. Ya udah tinggal perkalian 8 aja. Ini juga kalau saya meriksa kayak gini. Tuh, 32. Tarik lagi. Atau di sini tuh ada 40. Ada IR kali 40C. Tuh di sini sampai 48. Tuh, jadi sama. Ada 8. Di sini ada countingnya menghitung 48 kayak gitu. Jadi kalian harus lihat, harus paham dulu POQ-nya berapa. Terus kalian harus merumus kayak gimana ngerumusnya. Ya kayak gini. eh Demand-nya dulu dikurangin sama on hand-nya. Terus kalian hitung sampai bulan ke-8. Karena itu udah dihitung berarti sumnya sampai 7 minggu sampai Februari minggu 4 gitu. Terus lead time-nya jangan lupa. Dan net recruitment itu sama dengan forex. Jadi ini tuh bakal selalu angkanya itu sama dan sejajar. Net recruitment sama forex client order visit. Kayak gitu. Kita lihat ke penyangga alas kaki. Kita lihat level 2-nya. Kita lihat di sini itu 8. Sedangkan oh ini lebih nih. Kita count ada 11. Tuh. Ada 11 berarti ini itu salah rumusnya. Harusnya memenuhi hanya sampai bulan ke-8. Rumusnya kayak gimana? Di sini udah ada rumusnya. Kalian bisa perkecil aja. Berapa ya? Ini gitu. Ya, udah 8 tuh. Ini banyak nol nol. Pusing kayaknya lihat nih. Kita hapus aja. Nah, kayak gitu. Ini udah sampai bulan 8 nih. Kalian bisa hitung sendiri lah. Kalau saya lihat dari bawah aja udah kehitung. Kemudian lanjut. Rumus lagi kayak yang tadi. Mau kalian tandain kayak gini kayak saya. Boleh. Lah, udah mau habis lagi. 10 menit lagi.
kayak gini, terus hapus. Atau kalian mau ngerumus kayak yang sama dengan ini dikurangin sama on hand, terus ditambah, jangan lupa tanda kurungnya, atau ditambah eh tadi rumusan sampai 8 3 7 kayak gini. Sama aja sih sebenarnya. Cuman kalian lihat lead time-nya berapa. Lead time-nya 1 berarti simpan di sini. Dan ini seperti biasa mengikuti begitu. Nah, terus lanjut ke rekapitulasi. Di sini tuh kalian bisa membandingkan metode mana yang paling terbaik. Kalau ongkos simpan itu berarti berapa kali kita menyimpan atau total dari on hand. Kalau ongkos pesan itu berapa kali kita memesan. Kayak di sini kan. Kita lihat di LFL. Nah ini nih. Berapa total kita totalin segini ke pinggir. Auto zoom. Nggak bisa. Pesan. Nah, kayak gitu. Terus kalian count ada berapa berapa kali kalian memesan di LFL ini. Rumusnya apa? Tinggal kalian count terus drag berapa nanti dihitung sendiri sama Excelnya 48. Jadi di sini itu rekapitulasinya itu ongkos simpannya cuma 50 dikali sama berapa tadi? Ongkos simpan 10.000 dikali 50 terus 48 dikali ongkos pesan gitu. Jadi berapa total ongkosnya? Nah, kalian nanti bandingin. Ini juga sama ongkos simpannya berapa. Kalau ongkos simpan di EOK itu kan banyak nih. Ini tuh ongkos simpan gitu. Ada berapa tuh? Di sini ada berapa ini tuh? Banyak pokoknya. Langsung dikali sama ongkos simpannya berapa. Kayak gitu. Ini juga ada ongkos pesan. Ongkos pesannya berapa kali? Ongkos pesannya lebih kecil dikarenakan apa? Ya orang pesannya ketika sudah ditentukan gitu angkanya. Tuh, ini kan cuma berapa kali pesan? Satu, dua, tiga. Bisa dihitung lah ada berapa. Sehingga perbedaannya itu ongkos pesan itu lebih kecil daripada ongkos ongkos simpannya. Kalau ongkos pesan di level itu kan lebih banyak. Ini juga sama POQ itu berapa gitu, tinggal dihitung aja. Nah, lanjut ke metode FOQ. Sebelum menghitung data FOQ itu kita harus tahu dulu eh berapa ini tuh sekarang udah gak ada minimal dusnya ya. Jadi minimal dusnya itu per bulan. Jadi bukan per minggu atau bisa dihapus juga gak apa-apa. Jadi dalam satu dus itu ada 100 buah, suppliernya berapa, terus harganya berapa. Ini data ini nanti bakal dipakai. Lanjut aja untuk menghemat waktu, kita ke FOQ. Ini ada di modul ya datanya. Nah, di sini FOQ itu jadi kalian itu metode sama kayak metode LFL. Cuma di sini itu baut, jadi per baudan itu pasti menggunakan metode FOQ. Nah, gimana cara ngitung gross recruitment-nya? Cara mengetahui gross recruitment-nya ya udah kalian kita lihat di datanya. Ntar, bautnya berapa ini? Baut yang 105. Berarti 105 itu ada di penyangga atas. Nah, kalian itu untuk mengetahui gross dari baut 105 ini harus lihat dari porel penyangga atas. Kita lihat di sini cari penyangga atas. Nah, penyangga atas berarti di sini di Desember. Ini tuh mulainya bukan dari Desember ya. Kita rubah dulu.
Nah, kayak gitu. Ya, berarti kalian mulainya di Mei 2024. Kita lihat ke sini. Kenapa ini angkanya lebih gede? Karena kuantitinya dua. Jadi kalian dikaliin dua. Tadi yang Porel yang tadi dikali sama dikali dua gitu. Terus kalian tinggal drag seperti biasa. Kemudian di sini ada on hand-nya. Terus untuk rumusnya itu kalian tinggal produk on hand itu jadi dari sini dulu. Di mana ya enaknya? Dari sini dulu. Jangan dulu ke on hand. Kalian hitung dulu eh, net recruitment-nya berapa. Di sini kan udah berarti harus ngulangin gross sama produk on hand sehingga kalian tahu butuhnya berapa. Segini kan butuhnya 1472. Terus di sini pemesanan. Nah, pemesanannya itu lihat di sini 100 buah satu dus. Berarti kita harus berapa dus mesennya. Nah, kita lihat jumlahin dulu di sini. eh ini rumusnya 100 dikali sama dusnya. Nah, sebelum ke dusnya itu kalian hitung dulu ini on hand-nya berapa. On hand-nya itu net recruitment dikurangin sama foreknya berapa. Nah, untuk mengetahui dusnya kan ini angka ini tuh kan kalau ini dihapus, ini kan nggak akan ketahuan berapa. Jadi kita ngeling lagi biar otomatis. Kayak gini. Di round up, kebutuhan dibagi 100. Jadi maksudnya apa? Ketika si barangnya itu kan ini dibagi 100 apabila kurang, jadi di round up ke atas dikarenakan nggak bisa beli 100 gimana ya ibaratnya. Nanti kan ketika dibagi satu jadi 1,7 sedangkan pembaginya itu 200. Nah, kalian di round up jadi pasti belinya dua karena dalam dua dus itu isinya 100 ya 200. Tapi bakal nyisa kayak gitu. Makanya ada rumus round up lagi. Pembulatan ke atas. Jadi kita butuh rumus pembulatan ke atas untuk mengetahui butuh berapa. Nah, ini baru dusnya dikali sama berapa dus? 100 dikali sama jadi dalam satu buah dus itu ada berapa isinya? Ada 100 dikali sama 15 dikali sama 15 gitu. Kalau ini biasa porek itu mengikuti porel itu mengikuti poreknya dilihat dari lead time-nya berapa. Nah, kalau di sini net recruitment-nya itu udah agak beda sama plan ordernya. Kenapa? Karena gak bisa mesen sesuai dengan net recruitment-nya. Jadi harus lebih gitu. Gak boleh kurang, makanya rumusnya round up gitu. Duh, capek gini. Lanjut, memang agak rumit sih rumusnya. Yang harus diperhatiin aja ya, berarti ini masih sama sih rumusnya. Cuma nanti yang membedakan itu ketika si datanya itu ada banyak. Ini kan ada pasak, 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 ada tiga. Nah, pertanyaannya gimana, di mana kita harus ngambil grossnya sama setiap berbeda komponen itu kan berbeda lead time-nya kan. Berarti pada bulan berapa kita harus menempatkan pasak itu. Nah, di sini ada rumusnya. Kita ambil ini udah Juni. Oh iya udah Juni. Nah, di sini kita ambil di sini. Jadi si rumusnya itu gross LFL berarti S159. Jadi tiap gross ini pasak punya kaki pendek, punya grossnya kan, berarti dikali dua. Terus pasak yang ini juga sama penyangga samping porelnya dikali dikali empat. Terus ini juga sama pasaknya, porelnya, penyangga samping atas, porelnya dikali empat. Sehingga nanti rumusnya itu kayak gini nih.